Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Surat Al-Baqarah ayat 225. La yu'akhidhukum Allahu billaghwi. Allah tidak akan menghukum. Allah tidak akan menulis dosa atas kamu sekalian billaghwi dengan sesuatu yang tidak sengaja. Ini berhubungan dengan masalah sumpah ya. Masalah sumpah. Jadi di sini maknanya kalau bahasanya gini. Kalau kita kelepasan omong dengan mengucapkan kalimat sumpah, maka Allah tidak akan pernah menghukum. Kalau di tafsir Jalalain lebih jelas, di tafsir Ibn Katsir. Dikatakan gini, dari tafsir la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Itu tafsirnya gini, la yu'aqibukum wa la yalzamukum bima sodaro atau bima sudiro minkum minal aymanil laghiyah. La yu'aqibukum, Allah tidak akan menyiksa kamu sekalian. Wala yulzimukum, Allah tidak akan mewajibkan atas kamu sekalian untuk membayar kafaroh atau pelebur dari perbuatan sumpah tadi itu bima sodaro, dengan apa-apa yang dia muncul, menyampaikan, mengucapkan atau yang dimunculkan minkum dari kamu sekalian minal al-aimanil laghiyah, dari sumpah-sumpah yang tidak bernilai. Gitu. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan aimanul laghiyah, sumpah-sumpah yang dihitung kosong? Wahya allati la yaksuduha al-halifu bal yajri ala lisanihi adatan min ghairi ta'qidin wala ta'kidin. Aimanul laghiyah, sumpah-sumpah yang tidak dinilai sama Allah, yaitu allati la yaksuduha, yang dia tidak bertujuan itu atas aiman al-laghiyah, tidak bertujuan atas sumpah-sumpah yang lupa, al-halifu orang yang bersumpah, bal yajri, tetapi berjalan ala lisani, di atas lesannya orang tersebut adatan, secara kebiasaan min ghairi taqidin, dengan tanpa adanya keyakinan, wala ta'kidin, dan tanpa penekanan, karena sumpah itu untuk menekankan sesuatu. Saya menyampaikan kabar, agar orang percaya kabar yang saya sampaikan, maka saya mengucapkan sumpah. Ini tidak ada tujuan seperti itu. Lek jarine wong Jawa keprucut atau latai ku lata sumpah. La wallahi, na'am wallahi. Jadi omongannya itu omongan ngono iku. Kelepasan ngomong. La wallahi, la wallahi, la. Enggak kena dosa, enggak kena apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini dijelaskan juga dari sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Sokhrin, yaitu sahabat Abu Hurairah. Ini kejadian gini, ada sekelompok kaum yang mana mereka ini hidup pada zaman jahiliyah. Ada orang hidup pada zaman jahiliyah. Baik. Otomatis di jahiliyah kan ada patung-patungnya 360 yang menjadi pedoman 4. Lata,
Uzza, Manat, Hubal. Lata, Uzza, Manat, Hubal. 4 itu kan. Nah, mereka masuk Islam. Qad aslamu. Mereka sudah masuk Islam. Wa alsinatuhum, sedangkan ucapannya mereka qad alifat makanat alaihi minal halfi billati min ghairi qasdin. Dia sudah masuk Islam, tapi lesannya sudah terbiasa, lesannya sudah terlatih untuk sumpah dengan mengucapkan sumpah dari Tuhan-Tuhan zaman jahiliyah. Mengucapkan Lata, mengucapkan Uzza, mengucapkan itu, mengucapkan ini. Tapi dia tidak bertujuan untuk sumpah atas nama Tuhan-Tuhan orang-orang kafir. Nah, mereka itu sumpah, maka fa'umiru ayat talaffadhu bi kalimatil ikhlas kama talaffadhu bitilkal kalimati min ghairi qasdin litakuna hadhihi bihadhihi. Karena dia sudah mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, mengucapkan atas nama Tuhan Lata, Tuhan Uzza dan lain sebagainya. Kalau bahasa lebih umum, dia sudah meso dengan kalimat-kalimat yang tidak benar, mau jadi meso. Maka ketika itu Nabi memerintahkan, mereka diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Nabi SAW untuk mengucapkan kalimat yang baik, kalimat yang ikhlas, semacam kalimat la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya kalimat yang tidak benar tertutupi dengan kalimat yang baik. Kalimat yang tidak benar tertutupi dengan kalimat yang benar. Kalimat yang tidak ada nilainya tertutupi dengan yang ada nilainya. Duduk selesai. Sunahnya apa? Baca dulu enggak? Baca apa? Wal asri. Berapa kali? 3 kali. Kita duduk ya, duduk di majelis. Setelah itu, kalau bisa, baca wal asri 3 kali. Baca subhanakallahumma hamdika astagfirullah. Doanya itu wis. Paham? Supaya apa? Keperucut tah. Bu ngomong apa ini kerudung merah. Tahu kan? Relawan kerudung merah, baru kan? Ayo, sing situ enggak sih sing ngapi. Ini lawon enggak ada nilainya ini. Omongan enggak ada nilainya. Lebur dengan itu. Paham enggak? Ini. Kemudian apa? Ketika mengucapkan kali ini seperti itu, Nabi jawab. Nabi nyampaikan. Nabi menyatakan apa? Man halafa faqala fi hilfihi billati wal uzza falyakul la ilaha illallah. Sabda Nabi, man halafa, siapa orang yang dia sumpah, faqala fi halfihi, dan dia mengatakan di dalam sumpahnya, billati wal uzza, dia mengucapkan Lata, dia mengucapkan Uzza. Kalau bahasanya kita orang, dia mengucapkan kalimat-kalimat meso, misalnya, faliyakul, maka hendaknya dia mengucapkan apa? Kalimat ikhlas. Yang dimaksud apa? La ilaha illallah. Ngelebur. Karena sudah mengucapkan kalimat yang dianggap Tuhan. Dilebur dengan la ilaha illallah. Itu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah menyatakan, qalat Aisyatu, berkata Sayyidatuna Aisyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-laghwu fil yamin. Al-laghwu fil yamin. Yang tidak bernilai, yang tidak terkena apapun. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Ini hubungannya. Firman Allah ayat 225. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak akan menghukum atas kamu sekalian dengan sumpah-sumpah yang tidak bernilai. Sabda Nabi
bahwasannya allahu fil yamin, yang dikatakan tidak bernilai dalam sumpah, huwa, yaitu kalamur rajuli, perkataan seseorang fi baitih, di rumahnya. Ini secara umum dia terbiasa ngucapkan kalla wallahi, bala wallahi. Karena nak ngono yo. Dididik wallahi itu. Tapi tidak terhitung itu sebagai sumpah gitu. Paham ya? Nah, tidak terhitung. Kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan la yu'akhidukumullahu billagwi ay al-kain, sama sekali enggak. Yang ada fi aimanikum wa huwa ma yasbiqu ilaihi lisan. Terlepas. Jadi lesannya sudah terbiasa gitu. Min ghairi qasdil halfi, tanpa ada tujuan apa? Sumpah. Nahwu la wallahi terus la wallahi. Iya, bala wallahi. Ya temenan wallahi. Ndak wallahi terus. Fala itsma alaihi wala kafarota. Dia tidak ada dosa, dia tidak ada kafaroh. Itu. Tidak ada dosa, tidak ada kafaroh. Nah, di sini dikatakan Imam Syafi'i ini berbeda, para ulama berbeda pendapat tentang masalah laghwun ini. Yang dikatakan laghwun itu gimana? Kalau Imam Syafi'i, ya, imam kita, beliau mengatakan wa ma sabaqa ilaihil lisan, yaitu lisan yang terlepas mengucapkan min ghairi qasdi aqdil yamin, dengan tanpa tujuan untuk sumpah, maka ketika itu fala itsma, maka tidak ada dosa, wala kafarata lahu, tidak ada tebusan. Tidak ada sumpah, tidak ada tebusan, dan tidak ada ngantuk. Iya. Subhanallah. Jadi tidak ada tebusan, tidak ada dosa, tambahi satu, tidak ada ngantuk. Siapa ngantuk? Aku. Harus ngantuk ya? Kok ada? Biasa itu. Lek pemaparan ngantuk, engko lek buyar ndak? Biasa. Ya biasa. Sesuatu yang normal itu, Pak. Turu ndak apa-apa. Daripada turun di omah, asal turun di majelis. Iya benar? Nawa itu turu lillahi ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud laghwun itu ujudodowo, keperucut. Nah, keperucut, terlepas omongan itu. Tanpa tujuan yamin, maka tidak ada dosa. Tanpa tujuan sumpah maksudnya, maka tidak ada dosa, maka tidak ada kafarah untuknya. Itu. Jadi majarot alal lisan. Majarot alal lisan wahya al-laghwu inda Syafi'i. Menurut Syafi'i yang terlepas gitu. Itu. Kalau madhab lain, madhab yang Abu Hanifah atau madhab Imam Malik, la yu'akhidukumullahu billaghwi ay ma halaftum alaihi mu'taqidina haqiqatahu bihaitsu yakun lisan muwafiqan lil jinan. Pokoknya mencocoki antara yang dia ucapkan dengan hatinya. Dia ucapkan yang mencocoki antara lisan dan hatinya. Itu. Maka dia kalaupun ini tidak terhitung sumpah itu. Yang berdosa menurut pendapat di dalam madhab Imam Abi Hanifah dan Imam Malik, yaitu lakin yu'akhidukum bima halaftum alaihi ghaira mu'taqidina haqiqatahu. Ketika dia mengucapkan sumpah, padahal dia tidak yakin apa yang dia ucapkan. Itu yang terkena namanya
dosa. Dinamakan dengan yaminul ghamus. Ghamsun itu apa sih? Memasukkan. Kenapa dikatakan yaminul ghamus? Dikatakan yaminul ghamus li'annahu ghumisa finnar. Dikatakan sumpah yang bohong, sumpah yang tenggelam, sumpah yang tidak ada yang akan mendapatkan dosa sisi Allah, ghamus. Kenapa? Al-fa'il ghumisa finnar. Orang yang berbuat seperti itu akan ditenggelamkan di api neraka. Siapa mereka? Menurut madhab Imam Abi Hanifah, Imam Malik, ketika dia mengucapkan dengan sumpah padahal dia tidak yakin. Kalau kita Imam Syafi'i tidak. Kita yang dikatakan terkena sesuatu kalau kita yakin itu sumpah. Yakin itu sumpah, bahwasanya kita bertujuan sumpah, ternyata salah, kena. Kalau Imam Abi Hanifah tidak. Pokoknya yakin meskipun tidak sesuai kenyataan tidak apa-apa. Pelebaran ilmu, Pak. Tidak ngerti Imam Syafi'i tok wis, ojo gampang sumpah wis ngono. Ojo sumpah-sumpah. Lek keprocot sumpah, Beb, ya wis ndak apa-apa. Aku keprocot misuan, Beb. Ya apa? Dilebur dengan la ilaha illallah. Dilebur dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Dilebur dengan itu. Itu. Pokoknya ngerti ya maksudnya ya. Pokoknya Imam Abi Hanifah, Imam Malik, meskipun tidak sesuai kenyataan, pokoknya sesuai dengan apa yang diucapkan dalam hati, tidak kena apapun. Yang dikatakan bohong menurut pendapat mereka, Imam Abi Hanifah dan Imam Malik, yaitu ketika dia mengucapkan sesuatu dia tidak yakin. Kalau kita Imam Syafi'i lebih ringkes. Kalau tidak bertujuan sumpah, meskipun terucap sumpah, tidak sumpah. Paham? Apa gampangannya? Terlepas omongan, gitu. Tapi yang dikatakan sumpah, yaitu ketika dia mengucapkan sesuatu, ternyata salah, wajib kafaroh. Kalau dia mengucapkan sesuatu dan bohong, bukan cuma terkena kafaroh, dia terkena dosa di sisi Allah. Ngono, Pak. Iya, Pak. Paham, Pak? Turu. Enggak ngantuk. Kon ngantuk, Min. Enggak ngantuk. Ojo senden. Nah, lek senden keenaan kok. Ya. Ono resepe, Pak. Lek isu ngantuk maca wirid karo bengak-bengok. Ndak bener. Jadi lek ngantuk maca wirid bengak-bengok. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an. Iya gitu. Hilang. Ndak ono turu Yasin ndak ono. Itu. Termasuk untuk menghilangkan itu senden karung ini. Ngrungokno karung ini. Tidak suwe. Ya. Petak-petik. Nah. Iya, Pak. Taib. Kemudian pernah Nabi itu kelihatan ada orang itu main panah. Jalan Nabi. Jalan ketika melewati satu kaum. Kemudian main panah itulah. Main panah. Kemudian dia ngomong, si yang main panah, asabtu wallahi. Kena wallahi. Gitu. Ada yang satu ngomong, akhtatu wallahi. Lu salah nah wallahi. Jadi keperucutnya wallahi. Faqala alladhi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang berbarengan sama Nabi ngomong, hanatar rajulu ya Rasulullah, ya Rasul, orang ini sumpah bohong ya, ingkar ya. Qala, Nabi menyatakan, kalla aimanur rumati laghbun. Nabi cuma menyampaikan di sini aimanur rumah. Sumpahnya orang yang memanah, panahan. Sumpahnya panahan cuma secara umum. Kalau ndak ini ndak sesuai, ndak tujuan untuk sumpah ndak. Laghbun. La kafarata fiha wala ukubata katanya Nabi. Ndak ada kafaro, ndak ada denda, ndak ada siksaan dari sisi Allah. Kenapa? Terlepas omongan, keperucut. Ya, tapi untung keperucut sih wallahi.
daripada kepecut misu. Ono kan kepecut misu itu ya. Iya. Nah, tapi dilanjutkan dalam ayat ini walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum ay qasadtum minal aimani idha hanathtum. Walakin akan tetapi yu'akhidukum, Allah akan menyiksa kamu sekalian, menghukum kamu sekalian bima kasabat qulubukum, dengan apa-apa, karena sebab apa-apa yang hati kamu berbuat. Maksudnya hati berbuat gimana, Habib? Tafsirnya qasadtum minal aimani, engkau bertujuan dari sumpah tadi itu. Kita mengucapkan wallahi memang tujuan untuk sumpah. Tidak sesuai, kena. Idza hanathtum, jika kamu ingkar. Wallahu, dan dia Allah ghafur. Allah maafkan. Ghafur yang pertama, lima kana minal lagwi. Tadi itu, keperucut omongan, Allah ghafur, memaafkan. Halim. Allah halim, bijaksana. Bita'khir ugubati an mustahiqiha. Tidak dihukum sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu, Pak. Nah, intinya ini gini, Pak. Jangan gampang-gampang untuk mengucapkan sesuatu. Kalau sesuatu tidak ada nilainya, jangan diucapkan. Terbiasa mengucapkan tidak bagus, berusaha. Dikatakan di sini, Pak, dalam Syarah Imam Nawawi, kitab hadis loh. Man katsara kalamuhu katsara sakotu. Orang yang banyak omong, pasti dia akan banyak salahnya nanti. Kalau bahasa kita sekarang, orang yang banyak komentar, ini komentar, pasti akan kena batunya dia, akan jatuh. Waman katsura sakoto katsura dunubo. Kalau sudah banyak salahnya, akan banyak dosanya dia. Tidak perlu komen. Ada apa yang mau komen? Fulan bin Fulan tidak tahu kejadian ini, ternyata dia kawin gini yang isil faedah ini. Padahal kenyataan belum tentu yang ente ucapkan loh. Kalau ente sudah seperti itu, ente berdosa nanti. Waman katsura sakoto katsura dunubo. Orang yang sudah banyak salahnya akan banyak dosanya. Waman katsura dunubo, orang yang banyak dosanya, maka fannaru aula bih. Ya neraka. Terus komen, terus. Gayen itu. Media sosial, buat ini terus seperti itu, terus. Banyak salahnya ente, banyak suudonnya sama orang. Banyak naudzubillah banyak dosanya, fannaru aula bih. Ini riwayat At-Tabrani, riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Nabi yang menyatakan. Sudah, jangan banyak komen. Imam Ghazali pernah menyatakan, perhatikan, fa innal lisana min na'imillahil azimati wa la ta'ifi sun'ihi al-gharibati. Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan nikmat. Maka sesungguhnya lisan itu dari nikmatnya Allah yang besar. Kelembutan Allah yang diciptakan oleh Allah yang gharib, yang gharibah. Lihat, kita punya lisan. Bisa merasakan manis. Bisa merasakan pahit. Kecut, iki. Oh, no bedanya loh. Padahal gini. Ya apa jadinya? Lidah, red. Ono ini. Iso ngomong. Kalau iso ngomong kan gara-gara lidah. Coba ada lidah ya ngomong. Pak iso. Pak, maaf ya, maaf. Sampai tahu anjing enggak? Anjing itu diciptakan oleh Allah. Di lesannya itu ada pori-pori nih. Di lesannya itu ada pori-porinya.
Sehingga kalau dia mau bernapas, menjulurkan lidahnya. Kita orang, tidak ada. Tidak ada. Sehingga kita tidak perlu menjulurkan lidah kita. Makanya nikmat yang paling besar yang diberikan, Allah. Gunakan yang sebaiknya. Itu. Fa'innahu saghiru jirmihi azimu ta'atihi wa jirmihi it la yastabin al-kufru wal imanu illa bi syahadatil lisan. Lisan ini bentuknya kecil, besar dalam urusan taat, dalam urusan kemaksiatan. Orang tidak akan tahu mana orang kufur, mana orang iman, mana orang yang murtad, mana orang yang megang agama Islam, kecuali bisyahadatil lisan, kecuali dengan lisan. Wahuma ghayatut ta'at wan nisyan. Bisa menjadi taat, bisa menjadi lupa sama Allah. Oh ya, termasuk tulisan itu termasuk mewakili. Kalau sekarang bukan tulisan, gunakan jempol. Ini komen terus. Ya. Dilebarkan dalam pembahasan ini dikatakan termasuk inti kalau tidak ngerti ilmu, ojo menggunakan lisanmu untuk ngomong ilmu, ojo. Man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ardi. Orang itu yang mengucapkan ilmu, ya, memberikan fatwa tanpa ilmu. Ngomong ngantur, ngomong dodok gawe nih. Malaikat langit dan bumi melaknat orang tersebut. Malaikat yang tidak ada tujuan apapun kecuali Allah akan melaknat. Bukan cuma malaikat langit, tok malaikat langit dan bumi. Itu. Tak macam wis. Baru kan? Iya, baru Mas. Ngono-ngono, kan rame ya ngono-ngono. Termasuk apa? Dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ngaku-ngaku kedudukan. Aku ngene, aku ngene. Malaikat Israel tak telepon. Misal. Berarti kan ini, man sama binafsi fauqa ma yusawi, orang yang menyatakan kedudukan dirinya padahal tidak ada itu. Sudah jelas lah Pak. Sudah jelas. Kalau ini kasus seperti ini sudah jelas itu tidak mau dibahas. Ngelambiar ngono kok. Kadang-kadang orang mimpi, padahal enggak. Anak tadi malam mimpi gini, padahal bohong. Padahal yang diucapkan bohong. Man sama binafsi fauqa ma yusawi, siapa orang yang menyatakan magom kedudukan padahal belum di situ, apa? Raddahullahu ta'ala ila qimatih. Allah akan menjatuhkan, mengembalikan dia kepada kedudukannya. Pembohong dibuka kedoknya. Penipu dibuka tipuannya. Kebodohan dibuka kebodohannya. Na'udzubillah. Hati-hati. Tak boleh. Lah kita orang kalau mau tanya ilmu, dalam kitab Muqaddimatul Majmu' dikatakan apa? La yajuzu istifta'u ghairil alimi thiqah. Alimi thiqah. Jangan tidak diperkenankan istifta, tolabul fatwa. Ente tanya pertanyaan. Jangan ente tanyakan kecuali dua. Yang pertama punya ilmu. Bukan cuma punya ilmu tok. Ghairil alim, yang punya ilmu dan thiqah. Tidak biasa ngocor. Jangan, ini rahasia. Apalagi ngomong masalah keluarganya ente. Anak punya masalah gini. Oh hati-hati. Ngomong sama siapa ente? Sama fulan. Alim, iya. Dapat dipercaya enggak? Hati-hati. Minta fatwa, minta omongan. Ya, sampai terakhir dikatakan di hadits Sahih Bukhari, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu yang manfaat di muka bumi ini seperti mencabutnya paku itu, jelek hilang.
bangun tidur bodoh semuanya, enggak. Enggak. Walakin yakbidu al-ilma biqabdil ulama. Orang-orang yang alim, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang ngerti ilmu agama, orang-orang yang bisa jadi panutan, satu persatu pergi. Satu persatu meninggal. Hatta idalam yabqa aliman. Kalau sudah di muka dunia tidak ada orang alim, tidak ada orang alim ya. Ittakhadhan nasu ru'asa al-juhala. Manusia akan menjadikan siapa? Wong bodoh, Pak. Wong bodoh tadi yang kalau bahasanya kita orang bodoh dikasih mimbar. Iya kan? Mencaci maki fulan, mencaci maki fulan, mencaci maki fulan. Ditakoni, tasuilu. Mereka ditanya, hukumnya itu ya apa? Enggak apa-apa. Ana dulu Ustaz enggak sholat ini. Terus siapa Ustaz? Enggak apa-apa, tobat sama Allah. Terus sholatannya yang ketinggalan? Enggak apa-apa sudah. Enggak apa-apa. Padahal harus qadha. Kalau kita ngomong gitu orang akan lari. Melayu. Kok melayu? Aku yang model gini enggak cocok pengajian. Enggak butuh. Pasal butuh? Enggak. Ini hak. Hukum syariat, enggak boleh. Ojo remeng-remeng, A, B, B. Ojo remeng-remeng. Kon ditakoni pilihan milih sopo terang-terangan. Tapi ilmu remeng-remeng kon. Milih sing endi kon? Kodong merah lah. Atau sopo? Enggak milih iki. Ditakoni ilmu remeng-remeng. Loh, urusan iki teges, urusan iki teges. Ya apa sih kon iki? Enggak perlu. Pak Afto bigol ilmin. Oh, jawabnya tanpa ilmu wis. Blaklak nak garu-garuan. Akhirnya apa? Fadallu wa adallu. Sesat menyesatkan. Sesat menyesatkan. Telepon malaikat maut. Jogo neraka. Ya. Mau buang IKP, subhanallah. Hati-hati Pak, zaman sekarang ya. Semoga dijaga oleh Allah ya.